Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita sekitar, kita reaksi sebuah video yaitu membahas tentang mantan salafi. Mantan salafi itu yang seperti apa sih? Oke sahabat, saya ingatkan kembali jangan lupa like dan subscribe-nya untuk selalu dukung channel ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah support channel ini, yang sudah like dan subscribe, dan yang belum monggo dipersilakan untuk like dan subscribe ya. Oke sahabat, tanpa berlama-lama kita ikut saja, ini dia videonya. Coba tanya, mana kartu anggotanya? Kalau mantan itu kan, misalnya saya mantan dulu, orang mana dulu keanggotaannya, terdaftar di cabang mana? Ya, coba tanya, siapa ketua pusat Salafi Indonesia? Tidak ada. Manhaj Salafi itu bukan organisasi, dia itu pemahaman. Salafi Dia itu juga bukan manhaj, organisasi ya, tapi dipilih. pemahaman. Dia adalah kewajiban. Siapa yang mau beragama tidak dengan manhaj salaf, maka pasti ada bid'ah dan khurafat pada dirinya. Coba kita dengar Meskipun lagi ya. tidak semua bid'ah, tapi pasti ada ciri khas. Karena memang manhaj yang bukan manhaj salaf itu bid'ahnya ada ciri khas. Ada sebagian manhaj ciri khasnya adalah dakwanya selalu dimulai dengan politik. Ada sebagian manhaj ciri khasnya adalah yang bukan kelompoknya kafir. Ada sebagian manhaj yang ciri khasnya adalah suka dengan hadis-hadis tidak sahih dan ngajak-ngajak kaum muslimin untuk tiap bulan keluar itikaf di masjid 3 hari. Mereka menamakannya Apa khuruj. itu ya namanya? Dan 1 tahun mereka khuruj. khuruj 40 hari. Nanti ada lagi yang bukan manhaj salaf, bid'ahnya adalah atau kesesatannya ciri khasnya benci dengan sahabat Nabi. Ada sebagian yang bukan manhaj salaf, ciri khasnya adalah suka beriktikaf di kubur. Nah, siapa yang tidak mau bermanhaj salaf, pasti nanti ada kebid'ahan atau khurafat ciri khas pada diri. Dan sebenarnya kita bisa bilang kalau Anda merasa diri Anda dulu salafi, sekarang sudah tidak, maka kita khawatir itu sebenarnya hidayah yang tercabut dari diri. Hidayah yang Manhaj tercabut salaf guys itu ya. pemikiran yang harus ada pada diri seseorang supaya dia tidak dulu jatuh ke dalam mantan. kesesatan. Maka kalau sekarang ada yang mengatakan dia mantan salafi, berarti Mantan ada jalan salafi. kebenaran yang cabut dari dirinya. Di Indonesia ini memang ada sebagian ustadz 2 model. Antara mengatakan dirinya mantan salafi atau yang mengatakan dirinya saya salafi tapi seperti dulu lagi. Itu ada. Contoh yang mengatakan dirinya mantan Banyak ya, salafi saya itu ada. lihat tuh di Kita perhatikan atau ustadz-ustadz yang di YouTube ya, di YouTube itu banyak yang mengaku-ngaku mantan salaf, mantan dakwah salaf di ya. kalangan salafi, tapi karena nggak diakui ilmunya, Salafi catat ya, maksudnya. tidak diakui keilmuannya, nggak dikenal belajar dari mana. Tidak ada orang yang lebih ahli dari dirinya yang merekomendasikan dia sebagai ustadz baru dengan manhaj salaf. Maka orang pun tidak menghadiri pengajiannya. Orang tidak menerima dirinya sebagai da'i yang mumpuni. Endingnya adalah karena tak diterima di sini, cari ke tempat yang lain yang bisa terima dirinya, yang mau mengakui dirinya sebagai ustadz. Lalu yang salaf ini dibilangnya, ini dulu saya sekarang mantannya mereka. Padahal sejatinya memang tidak ada yang mengambil ilmunya. Apakah itu wajar? Wajar dong. Bapak-bapak punya anak nih, misalnya tinggal di Balikpapan, anaknya bilang saya pokoknya maunya sekolahnya di Balikpapan. Maunya apa nak? Sekolah umum apa sekolah SMK atau sekolah pondok? Apapun pilihannya dia, mau sekolah umum atau pondok, pasti bapak-bapak akan mencarikan yang terbaik di antara yang ada pilihannya. Betul atau tidak? Kenapa begitu? Itu adalah sebuah naluri, hal yang wajar bagi diri seseorang untuk mengambil ilmu, dia harus filter. Dia akan mengambil yang menurut dia layak pilihan yang belajar. terbaik. Betul. Minimal di zaman saya Dari dulu, anak, orang dari berlomba orang tua masuk dan SMA untuk 1. anak. Orang berlomba ke sana. Kenapa? Orang menganggap itu sekolah yang Nah, saya pengennya ke UGM. Jadi kalau ke sini itu kayak lompat gitu, kayak naik kelas misalnya. Maksudnya adalah orang juga mau pilih sekolah itu kan pilih-pilih. Wajar karena mereka maunya menimba ilmu dari orang yang mumpuni. Kalau ada seorang dai baru datang di Balikpapan, siapa namanya? Fulan. Itu pasti orang kan bertanya, gelarnya? Kalaupun tidak ada gelarnya, dulu sekolah di mana? Mondok di mana? Kuliah di mana? Kenapa orang perlu bertanya? Karena orang kalau mau ngambil ilmunya harus tahu dulu latar belakangnya. Jadi tidak pernah saya direkomendasikan ngasih saran sama teman ya. Gak salah sama ulama. Jadi mereka sama tuh guru-gurunya. sangat-sangat Kalau ada orang berkata, oh dia dulu dia alumni pesantren Ali Irsyad. Oke, senang dan pesantren Ali ustadz Irsyad banyak tersebut ya. alumninya. Tapi saya Direkomendasikan ingatkan, tidak oleh guru-gurunya. Itu jadi coba pertanyaan. Oh dia cari keluar dari biodatanya. Madinah. Dia itu Dia khirij sekolah dari Madinah, mana alumni dan Madinah. lulusan Oke, apa. alumni Madinah. Banyak alumni Madinah ribuan. Dulu waktu dia kuliah di Madinah, Dari track golongan recordnya apa, bagus ataupun nggak? dia Jangan-jangan tuh- nilainya CD. Kalau dapat beasiswa kerjanya melancong keliling Saudi. Dan sibuk sama itu lupa dia kuliah. enggak, Banyak bener. Jadi orang akan memfilter. Nah itu versi ajaran-ajaran pertama. Itu yang contoh ada orang mengatakan disampaikannya saya gitu ya, mantan guys. salafi. Sebenarnya dia bukan mantan salafi. Dia adalah
orang yang dulu maunya dakwah di Manhaj Salaf tapi nggak diterima karena tidak diakui keilmuannya, lalu mencari tempat yang di situ dia bisa bernaung, yang di situ dia bisa diterima orang, diorangkan, diustadkan, lalu mengatakan dirinya mantan salafi. Ada juga seperti di ini salah satu ustadz yang dulunya senior. Dia kalau dia bukan mantan salafi, dia mengatakan saya salafi, tapi tidak seperti dulu lagi, tidak kayak mereka-mereka. Kalau kita tanya, emang kalau ustadz sekarang gimana? Oh saya kan gaul sama ini, sama ini, sama ini. Semua saya gak pergauli karena semuanya kaum muslimin. Maka kita katakan, ustadz bergaul dengan kaum muslimin memang semuanya kalau masalah muamalah. Untuk duduk bareng, kemudian ngisi bareng, yang antum dakwahkan manhaj salaf, yang ini yang didakwakannya khurafat dan bid'ah, campur aduk dong. Dan itu bukan manhaj salaf. Ya antum cuma sekedar ngaku-ngaku aja. Kalau diusut-usut, oh ternyata pernah salah ngomong, keceplosan, tersebar di media, akhirnya digerebek orang, dipersekusi, diancam, masukin penjara kamu kalau tidak mau meralat hinaanmu terhadap amalan kami yang kamu katakan syirik itu. Oh akhirnya karena tidak enak, akhirnya oh enggak kok, ya saya minta maaf dulu itu saya salah ngomong, bla bla bla. Ujung-ujungnya karena sudah tidak enak sama tekanan masyarakat, sekarang ganti status, saya salafi tapi tak seperti dulu lagi. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Nah, demikianlah tadi telah kita reaksi, telah kita saksikan video yang pembahasannya tentang mantan salafi ya. Mantan salafi itu, jadi mereka itu sudah keluar dari salaf ya, gitu. Jadi dulu pun saya pernah ya ngomong sama sahabat lah. Dia itu mengidolakan seorang ustadz. Saya mengingatkan kepada teman saya itu, kalau Anda mengidolakan atau mengagumi ustadz tersebut, cobalah cek dulu biodatanya ya, pendidikannya bagaimana. Jadi pada teman-teman saya itu saya mengingatkan seperti itu. Allah alam, saya tidak tahu dia itu mau menyikapinya dengan baik atau tidak. Dia itu tetap fanatik sama sang ustadz tersebut. Saya sudah mengingatkan, insya Allah saya tidak akan mendapatkan tuntutan di akhirat nanti ya. Jadi sahabat, pandai-pandailah kita mencari guru ngaji yang ngerti tentang hadis-hadis yang sahih ya. Oke sahabat, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan dengan channel cerita sekitar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajiannya, orang tidak menerima dirinya sebagai dai yang